Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Di sini kita akan bincang-bincang seru dengan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih bersama dengan aku Tika dan aku Angel. Dan hari ini senang sekali Angel karena di studio kita telah kehadiran seorang narasumber. Dia anak muda tapi punya banyak talenta. Dia seorang entrepreneur, dia seorang musisi, dan mungkin semua orang tahu ya kalau dia juga seorang professional trader. Siapa lagi kalau bukan Indra Kens. Hai, thank you ya Kak Tika, Kak Angel udah ngundang saya ke sini. Thank you banget. Apa kabar nih Indra? Luar biasa baik, sebenarnya agak kurang baik karena 2 hari lalu baru cabut gigi. 4 nih ya Indra ya. 4 loh. Ini lagi sakit nih saya, jangan bikin emosi ya. Waduh. Kalau emosi ini saya marah nih nanti nih. Aman. Aman ya. Demi Tribun, saya sempatkan hadir walaupun gigi lagi sakit. Waduh, senang sekali nih rasanya Indra bisa menyempatkan hadir 4 gigi loh nih. 4 gigi nih, tapi nggak ompong. Karena di bagian belakang. Oke, nah berbicara nih Indra. Yap. Nah kita tahu ya Angel ya bahwa Indra ini professional trader dan juga sebagai CEO di PT Kursus Trading, juga PT di Sotif dan masih banyak lagi nih pastinya. Nih apa kesibukan saat ini Indra? Di Kalau tengah saat ini PPKM nih ya, pastinya. sehari-hari karena kebetulan bisnis kita kan lebih fokus ke digital dan online. Jadi sebenarnya PPKM itu belum bukan berarti kita terdampak secara langsung sih, tidak ya. Mungkin yang kafe sih terdampak ya. Saya kan punya bisnis offline juga kayak kafe di Jakarta maupun di mana itu terdampak. Wah, itu secara langsung sih karena nggak boleh dine in. Otomatis klien ya pelanggan juga berkurang. Tapi kalau yang online-nya justru kita lagi fokus nih, terutama di khusus trading. Saya lagi fokus menggarap khusus trading untuk dijadikan apps. Jadi tahun depan udah ada apps sendiri, bulan depan websitenya udah lebih bagus. Website kita sebenarnya udah ada ya, khusustrading.com. Tetapi kurang oke, kita sedang mengupdate untuk membuat websitenya semakin lebih baik. Jadi Oktober launch website baru, nanti 2022 launch apps baru. Jadi kita tuh pengen gini Kak, kalau misalnya di Indonesia ditanya siapa pengacara paling hebat, jawabannya? Hotman Paris. Nah, kita pengennya nih masa depannya kalau ditanya mau belajar trading dari siapa? Khusus trading. Khusus trading. Itu goals kita. Jadi kita bisa mengedukasi Indonesia tentang financial dan trading sehingga tidak ada lagi korban karena banyak orang mau trading itu dia coba-coba Kak. Dia coba gagal. Dia asal-asalan gitu. Karena mungkin dia ngeliat Indra Kens kayaknya sukses ya, Setiawan kayaknya kaya dari trading, tapi mereka tidak tahu di balik itu ada proses yang panjang. Jadi Khusus Trading hadir untuk menjadi edukator dan mengajarkan tentang edukasi trading sehingga tidak ada orang lagi yang coba-coba. Jadi trading nggak boleh coba-coba, bahaya banget gitu. Itu dia Kak. Hari ini lose atau profit? Profit dong. Profit dong. Kan udah belajar. Waduh. Nah berbicara mengenai trading ya Indra. Siap. Ya, ini professional trader itu mungkin kita ulas sedikit aja ya. Oke. Kapan nih awal mula Indra ikut tertarik menjadi seorang trader? Jadi lebih tepatnya saya pertama kali belajar dan mengetahui industri trading itu dan belajar menjadi seorang trader itu 2016 pertama kali. Oke, 2016. Dan awalnya memang saya coba-coba. Nah, justru karena saya asal-asalan akhirnya membuat saya rugi. Tadinya mau dapat duit nih, malah habis duit. Nah, belajar dari pengalaman itu, akhirnya saya terinspirasi untuk mengajarkan orang supaya tidak seperti saya gitu. Karena wajar semua orang mau kaya kan. Iya, benar. Semua orang pasti pengen cepet gitu kaya, pengen cepet dapat duit ya, termasuk saya. Makanya saya belajar trading. Saya awalnya belajarnya ya dari YouTube, dari buku, sampai akhirnya saya menginvestasikan untuk berbayar, kelas yang berbayar. Jadi ini menurut saya adalah, ini penting, ini investasi leher ke atas. Jadi saya ikutan workshop berbayar di Singapura, saya pernah ikut seminar, saya pernah ikut di Jakarta, di Surabaya juga pernah ikut, yang online juga saya pernah ikut. Dari situ saya proses belajar saya itu 6 sampai 1 tahun. Saya belajar dari A, B, C, dan Z, akhirnya saya ketemu formula saya sendiri, materi saya sendiri, dan itulah yang saya pakai sampai saat ini, dan itulah yang saya salurkan melalui kursustrading.com. Karena penting sekali, saya nggak pengen orang-orang kayak saya. Kalau bisa, ya kata orang kan kita harus gagal dulu nih ya, belajar dari kegagalan, tapi kalau bisa jangan gagal di diri sendiri. Kalau bisa belajar dari kegagalan orang lain, sehingga kalau saya dulu pernah bodoh, dan pernah tamak, pernah nggak bener, kalian jangan lagi kayak saya, tapi belajar dari kesalahan saya sehingga kalian bisa profit konsisten di dunia trading. Itu tujuannya Khusus Trading sebenarnya. Nah, catat ya Tribuners, Indra itu bukan jadi trader langsung profit terus ya. Proses kan. Investasi nih Indra ya. Investasi ikut leher ke kelas, atas. Leher ke atas, hingga akhirnya bisa seperti ini. Iya, benar banget. Nah, ini berbicara dari tahun 2016 ya Indra ya. 16, 17, 18 tuh masih gak gimana-gimana banget. 2019 mulai ada titik terang. 2020, 2021, kan ada prosesnya panjang. Tapi orang-orang taunya kan Indra tiba-tiba kaya. Mereka nggak tahu saya dulu susah. Gitu ya. Jadi kita bakal bahas juga nih. Nah berbicara mengenai profit pertama kali Indra ingat nggak berapa itu?
ratusan ribu sih Ratusan profit pertama ribu. kali. Tapi saya udah bersyukur banget karena itu udah bisa untuk makan, udah bisa untuk ya hidup untuk seminggu udah bisa lah ya ratusan ribu. Karena saya kan termasuk orang yang sangat hemat karena dulu saya ngekos juga. Jadi bukan nominal sih sebenarnya yang dilihat dari profit, tapi persentase. Persentasenya. Nah kan semua tergantung modal. Modal 1 juta, profit 20% berarti profitnya 200 ribu. Modalnya 1 juta. Tapi kalau modal kamu 100 juta, profit 20% berarti 20 juta. Jadi sebenarnya tergantung kapital atau modal. Intinya kalau mau profitnya gede, nominal profitnya gede, berarti modalnya harus gede. Mau ikannya gede, pakai pancingan yang gede. Kalau ikannya kecil ya pasti karena pancingannya juga kecil. Itu harus sejajar semua, Kak. Selaras Seimbang semua. dia, Indra, Iya. ya. Siap. Ngomong-ngomong masalah gede nih Bang Tra. Siap. Loss paling gede itu berapa? Wah, ini dia nih. Ini kemarin pernah ditanyain sama Ata nih di Nah. podcastnya Ata. Heboh tuh ya, Bang. Puluhan M deh. Ya, Duh, semoga puluhan M ya. Gede. Wah itu kena mental saya, Kak, kena mental karena saya mikir uang segitu harusnya saya bisa begini, saya bisa bantuin orang, saya bisa bikin ini, bikin A, B, C, dan Z, tapi ya akhirnya mengalami kerugian. Intinya apa? Seorang Indra Ken sekalipun yang emang sudah jago trading, yang dianggap sudah menjadi edukator, udah jadi mentor pun bisa salah gitu. Namanya manusia kan, Bener. gak ada yang sempurna. Tapi ya dari situ saya belajar terus. Oh kenapa saya bisa loss? Karena kesalahan ini. Akhirnya hari ini saya loss gara-gara kegagalan A. Besok saya loss gara-gara kegagalan B. Jadi saya bisa belajar dari kesalahan. Banyak orang itu loss karena kesalahan yang sama, itu yang salah. Hari ini gagalnya karena A, besok karena A lagi, besok karena A lagi. Jadi dia nggak pernah belajar. Itu yang kebanyakan orang salah di sana. Nah, berbicara mengenai trading juga, Indra pernah mengatakan bahwa trading itu berkaitan dengan psikologi. Pasti dong. Nah, itu Pasti. bisa berpengaruh juga ya, Indra. Itu bagaimana Pasti. tuh dengan psikologi? Jadi kebanyakan orang yang saya jumpai, mereka ketika trading itu karena mereka pengen dapat duit cepat gitu Oke. ya. Dengan kondisi mereka lagi punya financial problem. Jadi mereka nggak punya uang dingin, pakainya adalah uang panas. Oke, uang Bahkan pakai pinjol, uang pinjaman, uang orang dipakai trading. Ketika itu terjadi, yang ada adalah tradingnya nggak akan pernah bisa profit. Kalaupun profit hanya sementara. Karena dari awal aja udah salah tuh psikologi dan mindsetnya. Mindset dari trading yang benar itu psikologinya seperti apa? Psikologi untuk kita pengen ngembangin dana. Jadi kita punya dana nganggur, daripada di rekening nggak kepake, mending kita tradingin atau kita investasiin aja. Itulah yang benar, itulah yang sesungguhnya. Nah, karena ketika orang punya masalah keluarga, masalah finansial, apalagi dia coba trading, pasti hancur. Saya sendiri pernah ngalamin nih, saya lagi punya masalah sama keluarga nih ya, lagi punya masalah sama teman, lagi ada cekcok sama orang. Saya paksain trading dengan emosi yang tidak terkontrol tadi, dengan emosional yang lagi kacau. Tradingnya pasti kacau. Karena kan trading berkaitan dengan pengambilan keputusan. Benar. Nah, kalau lagi sedih jangan ngambil keputusan, lagi senang juga jangan. Jangan pernah mengambil keputusan dalam kondisi emosi. Itu paling penting. Tapi itu juga yang menjadi salah satu pemicu ya, Indra. Iya. Ya udah misalnya udah profit puluhan juta nih, ingin lagi. Nggak pernah puas. Itu yang bahaya sih, bahaya banget. Nah, akhirnya dia udah profit, gara-gara pengen lagi, nggak pernah cukup, habis profitnya. Banyak kejadian seperti itu. Nah, ini Tribuners harus denger nih, jadi biar tidak mengulangi kesalahan ini gitu. Jadi kalau mau mengontrolnya gitu gimana Bang Tra? Nah, pertanyaan ini sama seperti gini, Kak. Gimana caranya jadi sabar? Jawabannya, ya sabar aja. Itu adalah something yang tidak ada tutorialnya, tidak bisa diajarkan. Jadi bagaimana cara punya self control yang baik, itu bisa dilatih dengan cara memaksa diri untuk tidak tamak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya supaya nggak tamak, nggak ada tutorialnya gitu. Tidak ada yang namanya ini ya nomor 1 harus begini, nomor 2 harus begini, nggak ada. Ya kalau misalnya cara minum air ya kita buka tutup botolnya, ambil minumnya, minum kan gitu. Tapi kalau cara untuk tidak tamak, cara untuk self control nggak bisa dikasih tahu. Itu harus teman-teman sendiri yang ngajarin. Biasanya orang kalau udah loss, biasanya udah kapok sih. Ada juga yang loss nggak kapok-kapok tapi nah ini yang bahaya. Kalau saya sih karena gara-gara saya udah rugi, udah loss duluan, ya itu jadi uang belajar buat saya. Uang belajarnya mahal gitu loh. Belajar di khusus trading nggak mahal, cuma 2 juta aja untuk setahun bisa belajar. Tapi uang loss itu yang uang belajar yang paling mahal tuh di sana, Kak, biasanya. Itu dia. Wah. Dan Indra ini kan juga bisa dibilang ya, Angel ya. Ini Indra juga sebagai CEO di Buat Xcoin ya, Indra ya. Buat Xcoin yang dulu waktu launching ya, Indra Kan ya, itu Kakak datang juga tuh. Iya benar. Itu harga itu masih rendah ya, Indra Masih ya. rendah, Sekarang gimana? Udah to the moon kah? Udah lumayan to the moon. Udah lumayan to the moon Waktu ya. pertama kali sebelum launching di Indonesia itu masih 3.000-an. Sekarang udah mungkin di video ini upload sekitar 20.000 sampai 30.000 harga si Bot Xcoin. Udah naik sih. Nah, peningkatan ini terjadi karena adanya supply dan demand yang tinggi. Gitu. Jadi orang-orang beli terus, semakin banyak orang yang beli,
harga makin naik. Ini sama prinsipnya kayak durian nih. Durian banyak yang beli, tapi stoknya habis. Benar-benar. Nah, harga tinggi. Sama kayak Board X. Jadi Board X kan limited supply. Semakin banyak orang membeli, harga akan semakin naik. Kayak gitu, Kak. Mungkin gara-gara kita launching ya kan, diliput sama Tribun juga mungkin ya. Ih, mantap kali nih Tribun ya. Harga semakin naik, karena orang akhirnya kan kenalan sama koin Indonesia gitu kan. Akhirnya kita memperkenalkan diri, orang-orang tahu, orang-orang investasi. Makanya harga naik gitu, Kak. Nah, tapi berbicara mengenai Bitcoin juga ya, Indra. Siap, Indra Bitcoin. melihat kalau di Kota Medan ini gimana, Indra? Anak-anak muda melihat Bitcoin dan saat ini perkembangan Bitcoin di Kota Medan yang Indra lihat. Sebenarnya Kota Medan terus terang kalah dengan Kota Jakarta ya, Oke. karena Jakarta ini jauh lebih open minded. Kadang-kadang mereka tuh duluan. Biasanya Kota Medan itu tertinggal 2-3 tahun. Oke. Tapi sejujurnya banyak sih senior-senior di Kota Medan yang emang udah ngerti Bitcoin lama lah, 4 tahun, 3 tahun. Kok saya kan dari 2017. Tapi mungkin karena mereka tidak punya sosmed, jadi mereka nggak ini Kak, nggak show ke publik gitu. Saya banyak sih tahu orang-orang yang di Medan itu, tapi ya mereka nggak suka sama saya, benci mereka. Waduh, kenapa tuh? Ya saya nggak tahu juga salah saya apa. Saya bahkan tidak kenal mereka. Ketika saya launch bot Xcoin itu mereka menghina, mereka menjelekkan, dan nggak tahu ya, mungkin karena mereka udah lama pemain senior dan melihat saya kan kok anak baru ini udah tiba-tiba bikin koin, tiba-tiba naik to the moon, mungkin mereka iri gitu ya. Kebanyakan dari mereka bahkan ada yang udah punya anak, udah senior lah, udah koko-koko, udah abang-abang umur 30-40, mereka iri. Bahkan mereka menjelekkan saya. Bahkan saya udah gabung di grupnya, saya kenalkan diri, ya mereka kick saya gitu. Waduh. Ini mungkin ya kalau nonton videonya, coba ketemu aja deh. Kalau Langsung misalnya- aja ya, Indra kalau ya. misalnya nggak suka sama Indra Kens, sebagai senior datangin dong, ngobrol. Gue nggak suka dari lu, ini nih Indra Kens, lu harus berubah ini, kasih tahu saya gitu. Jadi saya tahu salah saya di mana. Sebagai junior kan saya mau belajar dari yang senior. Jadi kebanyakan di Kota Medan ini, menurut saya nih ya, toxic seniority. Merasa Oke. senior tidak mau menggandengin junior. Juniornya udah gede di Jakarta, baru dah sini dong Indra, gini. Ini kita dulu pernah kenal loh, gitu ya, Indra ya. Ya, tapi semoga ini tersampaikan ya. Sekaligus mau nyindir saya. Waduh. Oke, kita balik lagi back to the topic ya. Back to the topic, Oke, alright. nah berbicara mengenai Indra Kens saat Siap, Indra Kens. Siapa yang nggak tahu Indra Kens ya? Aduh. Jam 3 pagi beli mobil Tesla. Waduh. Nah, Oke, berbicara siap. lagi, Indra yang sekarang pernah kepikiran nggak bisa di titik seperti ini? Nah, ini Mimpi. saya dengan percaya diri mengatakan, saya dari dulu udah bilang ke mama saya, waktu Oke. saya masih SD nih ya. Waktu SD masih ya? kelas 2, kelas 3 SD. Oke. Bahkan ya, saya udah pernah bilang, nanti Indra bakal kaya ya Ma. Indra umur 25 bakal beli rumah, bakal beli mobil. Pokoknya Indra bakal kaya dan bikin mama papa senang. Alah iyalah, kata mama aku kan. Anak kelas 2 SD ya. Kelas 6 SD aku lihat orang di Indonesian Idol naik lagi nih, udah mulai umur bertambah kan. Itu masuk Indonesian Idol, masuk TV segala macam. Nanti aku masuk TV ya, Mak. Iya, Nak. Ya. Karena aku kan lahir dari keluarga yang bisa dibilang sederhana, menengah ke bawah lah ya. Jadi kami tidak pernah punya mobil. Kami mau makan keluarga aja cuma satu motor. Adik saya, bapak saya dan mama saya. Tari 4 gitu ya. Kalau orang Medan bilang tarpat. Tarpat. Tari 4 ditilang polisi gitu-gitu. Jadi saya sedih. Aduh, saya harus bisa beli mobil nih. Orang tua saya nggak mampu, tapi saya harus mampu gitu kan. Dan itu sih sebenarnya yang memotivasi saya. Tapi saya nggak nyangka adalah jalannya trading gitu. Trading lah yang menjadi titik balik saya menjadi sebesar sekarang. Karena kan saya base-nya, talent saya itu kan di entertain kan. Saya bisa nyanyi, bisa jadi MC, bisa public speaking. Saya dulu kan juga pernah ikut Mister Indonesia gitu kan. Di Unpri ya. Di Unpri pernah, di yang Sumatera juga pernah. Waduh, keren Jadi di banget kampus kemarin saya pernah ikut pageant. Di yang Sumatera Utara juga pernah, dan ya alhamdulillah puji Tuhan jadi runner up juga di Mister Indonesia tahun 2018. Jadi sebenarnya bakat saya itu di entertain. Oke. Saya bisa menjadi seorang artis gitu. Saya bisa menjadi seorang penyanyi, host itu bisa. Cuman tahu-tahu saya jadi trader gitu kan. Jadi manusia boleh merencanakan, Tuhan yang bertindak. kan, Tuhan nggak yang tahu. menentukan ya, Tuhan yang Indra ya. menentukan gitu. Tapi kenapa nggak dilanjutin untuk menjadi seorang entertain nih? Kan udah Kak. Oh iya juga Termasuk ya. artis kan ya? Termasuk artis juga ya, bener-bener waduh. Ngerangkap dia. Ngerangkap. Kak. Jadi nggak nyangka juga dari saya trading, saya dapat duit, saya bikin konten, ternyata viral, masuk TV juga, ketemu sama Raffi Ahmad, sama Ivan Gunawan, Ruben Onsu, artis-artis papan atas juga. Ujung-ujungnya sekarang saya lihat Instagram saya lumayan nih ya, 1 juta followersnya, verified, udah jadi artis kan. 1,4 itu. ya sekarang ya, Indra ya. 1,4 Waduh. Itulah Kak, yang penting tujuannya sih dari dulu saya sih pengennya tuh, saya sih suksesnya melalui jalan jadi penyanyi. Karena kan saya pernah masuk TV kan. Saya kira ini nih dari nyanyi nih gua kaya nih, gua kira gitu ya kan. Ternyata Tuhan berkata lain, dan ujung-ujungnya tetap sukses sih, tetap bisa bermanfaat bagi orang lain, tetap dikasih rezeki yang melimpah. Saya bersyukur sekali, dan sekarang saya bisa punya perusahaan, bahkan umur saya 25, anak saya 200 Kak.
Jadi yang Umur 25 tahun ya Tribuners ya, catat nih. yang mau saya kasih makan itu 200 orang nih di Jakarta, di Medan, ada yang di karyawan kafe, karyawan restoran, ada yang khusus trading, yang board X, yang di Sotif itu kan semua mau dikasih makan tuh. Itu semua harus ada penghasilan kan, dan ini saya harus mikirin nih, gimana nasib 200 orang ini kalau andai kata saya amit-amit bangkrut nih, 200 orang ini gimana ya. Jadi umur 25 dikasih tanggung jawab yang begitu besar, tapi rezekinya juga besar. Alhamdulillah puji Tuhan gitu. Gitu Kak. Nah, ngomong-ngomong tadi Bang Indra mengenai perjalanan gitu Oke, ya. siap. Di umur yang masih tergolong muda gitu ya, Kak. 25 tahun ya, Muda. Angel Kita ya. harus punya mindset apa sih gitu, Bang? Mindset kita nih, Iya. mindset untuk ngapain dulu nih? Mindset untuk sukses atau gimana? Sukses dong tentunya, Bang. Sebenarnya harus belajar sih. Oke. Nggak pernah ada kata puas gitu. Saya tuh dari dulu selalu pengen belajar lagi. Dari semua orang kita bisa belajar. Kadang-kadang orang kayak menganggap remeh seseorang, padahal kita nggak tahu cerita dia di belakang gimana. Kita kan belum ngobrol gitu. Dari siapapun kita bisa belajar ya. Ini bukan saya bermaksud merendahkan ya kan. Bahkan dari seorang perampok sekalipun kita bisa belajar. Jangan seperti dia gitu kan. Jadinya kan merampok, walaupun jadinya kan kriminal. Ya. Kita bisa belajar dari semua orang, dari segala macam profesi, yang paling jahat sekalipun. Koruptor kita bisa belajar, jangan korupsi ya nanti gitu. Kita harus jadi orang yang baik. Jadi tergantung perspektif kita. Jadi mindset anak muda sekarang itu males. Mau sukses tapi mau cepat gitu loh. Ya jangan kan mau sukses yang cepat ya. Kan saya pernah bilang di salah satu stasiun TV, saya pernah bilang sukses tuh nggak ada yang instan. Kita mau masak mie instan aja mau nunggu airnya masak dulu. Banyak proses ada ya. proses, walaupun prosesnya 3 menit, tapi tetap ada proses. Nggak ada yang makan terus udah gitu. Semuanya itu butuh proses. Dan kadang-kadang orang males di proses ini. Dia mau sukses tapi nggak mau kerja, mau enaknya aja. Ini nggak bisa, nggak bisa. Anak muda nggak boleh gitu. Justru karena kamu masih muda, tubuhmu masih kuat, hajar. Apa aja hajar, jangan takut gagal. Masih sehat badannya. Apalagi yang diberikan kesehatan tubuh dan fisik yang sempurna. Jangan pernah ada alasan gitu. Orang yang tidak sempurna aja bisa Tetap gas. semangat ya. Apalagi kamu yang sempurna. Ini dengerin ya, yang sempurna nih ya. Sekarang lagi mager-mageran dengerin podcast ini. Waduh. Langsung nih, hajar. Jangan males-malesan. Gitu Kak, nggak boleh. Mindsetnya harus gas terus. Gitu Kak. Tapi effort yang Indra lakukan hingga sampai di titik seperti ini bagaimana? Kita pernah baca Effort juga ya? pernah mengamen, pernah jadi tukang asuransi itu gimana? Agen asuransi. Waduh itu gimana Saya tuh? tuh penganut aliran YPC. Yang penting cuan. Gitu. Aduh, YPC ya. Segala macam yang bisa menghasilkan selama itu tidak melanggar hukum, selama itu halal dan selama saya tidak merugikan orang lain, gas. Saya bahkan pernah jadi driver taksi online ya. Kenapa? Ngapain takut dikatain orang malu? Bukan lu yang kasih gua makan. Gue jadi driver taksi online supaya gue mau makan kan gitu. Gue jadi pengamen di jalanan karena gue mau duit, gue mau makan. Mau orang bilang, ih jadi pengamen terserah. Aku butuh makan gitu. Kecuali dia ngasih gue makan ya kan gitu. Jadi proses saya sih panjang Kak. Apapun yang bisa menghasilkan, saya kerjakan. Dari dulu waktu saya umur 18 tahun, saya pindah ke Medan dari rantau perapat dengan modal hanya ratusan ribu dan motor yang saya beli di kampung kemarin, saya nabung ya. Motor tersebutlah yang membawa saya bisa seperti sekarang. Saya hari pertama langsung keliling-keliling kota Medan, ngelempar lamaran, apapun saya kerjain Kak. Karena niat saya untuk sukses itu begitu besar. Ambisi saya, visi saya begitu besar. Saya pengen banget bisa mengubah hidup keluarga saya. Karena saya percaya di setiap keluarga pasti ada satu orang yang bisa memutus rantai kemiskinan keluarga dan mengangkat derajat keluarga menjadi lebih baik. Dan saya yakin saya orangnya gitu. Walaupun waktu saya ngomong gini, berapa tahun lalu, bullshit lah, nggak mungkin sukses lu bro. Dan biarlah waktu yang menjawab semuanya dan hasil yang berbicara. Ketika kita udah sukses, orang-orang yang hina kita pasti akan malu sendiri ya. Jadi kita nggak perlu membalas dendam apapun. Dengan kesuksesan aja itu menjadi balas dendam terbaik sebenarnya. Balas dengan prestasi Balas ya. dengan prestasi. Caci maki dibalas prestasi. Gitu, Itu Kak. seperti lagu tuh ya. Ada lagunya. Siap, itu Dika. Wah, luar biasa nih ya. Dan tadi juga Indra bilang ingin mensukseskan keluarga. Nah, kita bicara juga nih makna keluarga bagi Indra bagaimana sih? Dan ada nggak kata-kata orang tua atau ayah ataupun ibu yang Indra ingat sampai sekarang yang buat Indra termotivasi untuk bisa, aku harus sukses nih? Ya, jadi sebenarnya saya terus terang aja di sini ya. Keluarga saya mungkin dulu gagal dalam finansial. Tapi dia tidak gagal mendidik saya menjadi anak yang beretitude dan beretika. Gitu. Jadi papa mama saya mungkin nggak punya banyak duit, tapi saya bisa berhasil di finansial. Tapi saya bisa begini gara-gara didikan mereka. Orang tua saya begitu luar biasa mendidik saya, selalu mengatakan kita jadi orang itu harus baik, kita jangan jahatin orang, dan kita harus ingat dari mana kita berasal.
Itu adalah pesan papa mama saya kepada saya, harus bersyukur, harus ingat, jangan kacang lupa kulitnya. Saya selalu ingat saya berasal dari kota kecil, rantau rapat. Saya selalu ingat dulu saya itu bukan apa-apa. Jadi kalau sekarang saya dikasih rezeki ini ya, saya harus bersyukur dan harus bisa berbuat baik dengan rezeki yang dititipkan kepada saya. Karena prinsip saya gini, rezeki itu titipan. Benar. Nah, tapi kalau kita mau dititipin, kita harus jadi penitipan yang berkualitas. Jadi kalau penitipannya abal-abal, kakak mau nitip nggak? Nggak mau kan? Nggak mau dong, nggak Nanti percaya. hilang lagi barangnya. Jadi ya saya memperbaiki kualitas diri sehingga yang di atas itu mau nitipin rezekinya di saya. Itu prinsip saya dan itu adalah ajaran orang tua saya. Mungkin mereka gagal di finansial, tapi mereka tidak gagal mendidik anaknya. Makanya saya bisa seperti sekarang. Nah, nanti saya punya anak nih, berat nih kak. Karena dia lahir dari keluarga kaya kan. Gimana nih didik Terus ini? bisa Harus dibikin susah nih anak gue. Kasihan banget ya jadi anak gue ya. Karena dia harus ngerasain perjuangan kak. Saya dulu ya karena saya susah, karena keadaan juga, makanya saya bisa seperti sekarang. Kebanyakan anak orang kaya kan bisa dibilang ya jadi seenaknya, daya juangnya sangat rendah karena dia udah punya semuanya. Nah ini tantangan sih buat saya dan calon nanti kedepannya ketika kita udah punya anak, mau seperti apa kita parenting dalam mendidik anak ini tantangan terbesar. Itu dia. wah, luar biasa nih makna keluarga bagi Indra juga begitu besar hingga akhirnya bisa dibilang support terbesar Support lah ya. terbesar saya udah dari kecil, dari saya nol ya pastinya keluarga, papa, mama dan adik saya. Jadi ini keluarga inti yang selalu ada buat saya di kondisi apapun. Saat saya susah, saat saya udah kehilangan semuanya, saat gak ada orang yang percaya sama saya, mereka lah yang percaya sama saya dan support saya dari awal. Wah, tapi ingat nggak kata-kata orang tua yang Indra pegang sampai saat ini? Ya itu, kita jadi orang, itu harus ingat dari mana kita berasal. Gitu. Jadi ketika saya sukses sekarang, papa mama saya tuh nggak pernah punya mobil dan nggak pernah bisa bawa mobil. Saya bilang ke mereka, udah gak usah kerja lagi, papa mama sini pindah ke Medan, saya beliin rumah, saya suruh belajar nyetir. Belajar saya beliin mobil. Sekarang mereka hidup bahagia, di masa tua mereka nikmatin. Gak usah kerja, biar anaknya yang kerja. Hasil jeripaya anak Ya dong. sendiri ya. Harus ingat dong orang tua yang mendidik kita kan. Saya ingat dan saya selalu berusaha membahagiakan kedua orang tua saya karena mereka deserve. Karena gara-gara mereka lah saya bisa seperti sekarang. Tuh Tribuners harus muliakan orang tua nih pastinya. Rezekinya nggak habis-habis kak, nggak habis-habis gitu. Karena orang tua saya selalu support dan mendoakan saya, dukung secara moral maupun support apapun juga yang saya lakukan. Makanya saya bisa seperti sekarang. Waduh. Itu penting sih kak, karena hubungan kita dengan orang tua kalau baik, dengan keluarga terdekat kalau baik, hidup kita pasti lebih baik dan rezeki itu datang aja kak. Banyak orang mungkin hubungannya dengan keluarga, dengan orang terdekat tuh tidak baik. Jadi ya apapun yang dia kerjakan nggak berkah. Nggak berkah benar-benar. Nggak ada restu orang tua, nggak gimana mau berkah kan gitu. Nikahnya butuh restu orang tua. Jadi saya dulu waktu memulai bisnis ini, saya datang ke pulang kampung, saya bilang ke orang tua saya, "Pa, Ma, this is the big decision. Ini keputusan besar dalam hidup saya mau resign, mau mulai perusahaan sendiri." Apa kata orang tua saat itu? Mama saya mendukung, papa saya ragu. Bisa nggak ya anak saya nih? Ntar susah lagi dia. Pikirin dulu deh. Tapi saya yakinin mereka, saya edukasi mereka. Saya bilang saya yakin gini-gini dan mama saya bilang ke papa saya, kita support aja lah anak kita. Gitu. Kalau dia berhasil ya kita bangga kan. Kalau dia gagal kita rangkul dia sama-sama. Karena kan dia masih muda. Jadi ya dari situ 2018 di situ saya pertama kali rintis PT 2019 juga. Awal-awal cuma nyewa kantor kak, cuma nyewa kantor di coworking, salah satu coworking di Medan. Nggak berdua doang, cuma saya dan Rio Irlim berdua. Sekarang bisa ber-200. Ber-200, 2 beranak tahun dia ya. loh. Dalam 2 tahun. Dan sekarang juga kantor udah mulai finishing ya? Dalam umur 25 tahun saya punya 6 PT, punya 12 brand. Gila nggak? Saya aja nggak nyangka kak. 6 PT, 12 brand. Dan bayar pajak loh. Bayar pajak nih pastinya. Berkontribusi buat benar-benar. Nggak takut saya karena saya bayar pajak. Hasil boleh melihara nih Andra, tapi pajak juga harus. Pajak juga harus. Catat tuh Tribuners. Warga negara yang taat dan baik. Jadi saya nggak takut. Makanya saya bikin konten mobil segala macam. Saya nggak takut. Oh saya bayar kok pajaknya. Gitu. Jangan spill saldo pas ditanya pajak. Lari ya, waduh. Kita harus bayar pajak sih kak, karena kan bagaimanapun juga kita hidup di negara Indonesia kan, kita harus mendukung pemerintah kita. Meskipun ada pemerintah yang jahat ya, yang korup segala macam, itu biarlah menjadi urusan mereka dengan yang di atas. Kita tugasnya sebagai warga negara yang baik dan benar ya, kita harus taat pajak, kita harus membayar yang menjadi kewajiban kita gitu. Itu sih prinsip saya. Wah. Nah, balik lagi kita ke usaha tadi nih. Oke. Kan Bang Indra kan punya usaha literally Literally. coffee, terus Ada mie jongkok, benar. Ada Apalagi Red tuh? Wolf Indonesia. Oh itu baru ya? Itu baru tahun ini. Baru tahun ini. Ya.
Bang Indra ini emang suka ngemil atau gimana tuh? Kuliner ya, kuliner. Saya suka dengan makanan minuman. Saya suka buka kafe karena saya dulu kan menjadi kafe. Saya tuh pengen punya kafe yang ada bandnya nanti di situ. Oke. Makanya saya buka restoran dan bar namanya Red Wolf di Jakarta. Ini lucu sih. Beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya audisi nih di salah satu kafe untuk ngeband di sana. Oke. Gagal saya ditolak. 4 tahun kemudian saya yang audisi band. Gitu. Gitu sih. Berputar dunia ya, Indra Dunia ya. berputar sih, gila banget sih rezeki yang di atas. Jadi ya, karena saya suka live musik aja sih. Kalau yang buka bar itu bukan, saya bahkan nggak suka minum, nggak suka rokok juga nggak bisa saya, nggak suka saya. Tapi saya suka live musik. Oke. Jadi karena saya dulu penyanyi kafe, ya saya pengen ngegandeng sama-sama penyanyi kafe, musisi di seluruh Indonesia biar mereka bisa punya lapangan pekerjaan. Tujuannya balik lagi untuk membuka lapangan pekerjaan supaya makin banyak orang bisa bekerja dan bisa dapat gaji, dapat penghasilan dari saya gitu, dari company yang saya jalanin, dari bisnis yang saya jalanin. Itu dia. Jadi nggak melulu soal karena saya suka makan, karena enggak sih, tujuan utamanya justru membuka lapangan kerja. Itu kan. Karena saya makin semangat nih, semakin banyak tim saya makin semangat kan buat kerja. Bener. Bebannya kan semakin berat gitu kan. Lebih tinggi bebannya. Lebih tinggi ya. beban tapi lebih semangat lagi Kak. Gitu Kak. Nah, berbicara juga mengenai Literally Cafe ya, Andra Oke. ya. Itu tahun ini ya? Tahun Ya, tahun ini 2021. launchingnya. Tahun 2021 launchingnya, dan juga dapat info nih kalau Indra buat Literally Cafe ini karena ingin rapat biar ada kafe sendiri. Itu bener nggak tuh, Indra? Ya, jadi kalau saya mau ketemu klien, mau meeting, saya punya tempat sendiri. Oke. Dan balik lagi lapangan pekerjaan. Karena di pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Justru saya dibilang gila sih, saya buka bisnis di saat pandemi. Siapa yang mau datang kan? Dan memang sejujurnya literally masih rugi. Belum balik modal guys. Belum lagi kita waktu mau buka itu kita ditipu sama arsiteknya tuh. Nah, Ini itu yang denger ini itu gimana tuh, Indra? harusnya Anda merasa bersalah ya. Waduh, inget ya. Ya, mungkin gini Kak, karena saya Indra Camp, sering bikin video murah banget, sering bikin video yang sultan-sultan, ya saya ditipu, harga dimahal-mahalin, dinaik-naikin, seharusnya cuma segini dibikin lebih mahal. Berkali lipat ya. Udah itu nggak bener pula gitu kan. Waduh. Jadi bisa dikatakan ya ditipu lah ya sama si arsitek tadi, bangunnya nggak beres, ngabisin 400 juta lebih. Tapi nggak ada hasilnya, dibongkar semua tuh. Akhirnya renov lagi ratusan juta, jadilah kayak Literally yang sekarang. Jadi itu mau balik modalnya kapan tuh, jual kopi cuma 20.000. Mau balik modalnya 500-600 juta, mau kapan dong? Ya itu deh, tapi ya sebenarnya kalau ngincar bisnis sih ya enggak ya, karena masih merugi. Tapi kita percaya nanti kalau pandemi udah mulai pudar ya, udah mulai hilang, itu kan kafe posisinya bagus ya, dekat dengan sekolah, dekat dengan kantor dinas juga. Jadi mungkin akan banyak orang yang bisa ngerasain, karena saya pede sama produk kopi kita, enak banget. Udah pernah coba kan Kak? Aku udah bolak-balik nih, coba enak banget ya. Cuman ya itu tadi, namanya PPKM, pandemi, orang kan masih takut keluar rumah. Jadi orang masih, apalagi kita masih baru, jadi belum pernah nyobain. Once they try, they will like it. Pasti suka. Lit coffee-nya mantep banget Coffee sih. mantep, sayangnya tadi nggak ada, mau dibawa tadi. Sayang, lupa. Nah, Indra, berbicara lagi Oke. nih mengenai Indra Kents yang terkenal dengan julukannya Crazy Rich Medan atau Sultan Medan. Waduh, Indra gimana menanggapi Aku- julukan ini? panik sih aku Kak. Kenapa Karena tuh? yang buat julukan itu media sebenarnya. Netizen dan media. Saya tidak pernah bilang saya Sultan Medan. Saya tidak pernah bilang saya graduate. Oke. Kalau brandingan saya tuh yang murah banget. Murah gitu. banget. Ya, jadi bekerja keras sampai mahal menjadi murah. Itu brandingannya saya akui. Tapi Sultan Medan, graduate Medan, itu bukan saya bikin. Netizen yang tahu-tahu ngomong gitu. Dan media yang tahu-tahu nulis graduate, ngeri banget. Graduate itu kan udah, waduh. Ada Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Asia, ini Crazy Rich Medan nih Ngeri saya tagline-nya. dengarnya. Mungkin gara-gara itu juga senior-senior tuh benci sama saya kali ya. Ini siapa nih graduate Sultan? Masih banyak. Soal nih. Bukan saya yang bikin, itu media yang bikin. Ini Tribun juga sering bikin nih. Graduate Medan juga nih ditulis Tribun nih. Tapi Indra, gimana menanggapi hal itu, Indra? Saya bawa enjoy aja, tapi jadi motivasi sih buat saya. Karena itu jujur berat banget, sebutan graduate ini berat banget. Karena namanya graduate berarti udah kaya, gila banget kayanya kan gitu. Saya mah masih ya kaya lah, tapi ya punya duit lah, tapi nggak sekaya itu juga. Orang masih 25 umurnya kan gitu. Berat sih buat saya, tapi jadikan saya motivasi, pressure untuk semakin berkembang lagi Kak. Jadi Kita aminkan ya. amin aja, Aminkan benar-benar ya. jadi graduate Aminkan sampai ya. kan. Ya, itu dia. Apa yang dikatakan kan bisa jadi doa. Benar. Amin lah graduate, amin. Aminin aja deh. Sultan Medan ya. Amin. Wah. Gitu loh. Tapi Indra, yang berhubung tadi ini balik lagi tentang Crazy Rich Medan nih. Oke. Beli Tesla di jam 3 pagi, beli iPhone waktu sakit gigi ya, iPhone 13 itu Indra memang orangnya gabut gimana? Indra suka gimana? Saya adalah orang yang bertindak, mengambil keputusan berdasarkan mood dan Oke. isi hati. Oke.
Jadi saya selalu ikutin isi hati saya dan ya terkadang benar, terkadang salah, tapi lebih banyak benarnya sih. Ini saya melakukan bisnis ini semua by feeling gitu. Apa yang saya rasa benar, saya gas. Nah untungnya saya punya partner namanya Rio Irlim, itu speak with data, berbuat selalu dengan data proven dari data. Jadi itu yang bisa menjadi partner yang baik buat saya, karena kan saya apa-apa pakai feeling, selalu menggunakan hati nurani saya. Kan kadang bisa salah kan gitu. Nah partner saya si Rio ini yang ikut saya dari awal, kita mulai company ini bareng-bareng, itu selalu bertindak, mengambil keputusan berdasarkan data yang aktual gitu. Jadi dengan feeling, dengan data, jadilah kita partner yang sangat klop, sangat perfect. Jadi chemistry-nya dapat gitu. Wah. Dan ini bicara juga mengenai trading balik lagi ya. Indra sama Setiawan sama Rio Irlim juga sering trabar, trading bareng. Nah itu ngapa itu Indra? Jadi konsep dari trabar itu adalah ya kita trading bareng-bareng. Kita ajak semua orang boleh ikutan trading bareng kita. Jadi nggak perlu analisa, yang analisa itu nanti saya, Rio dan juga Setiawan. Kalian tinggal follow signal kita, tinggal ikutin aja kita beli apa, kita jual apa, ikutin aja dan kita profit, kalian profit. Tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan loss ya, tetap ada. Tapi selama kita trading, berapa ribu kali ya kita ngadain trabar? Cuma sekali masih. Bersyukur aja seperti itu. Jadi kalau mau trading tapi masih bingung, ikutan trabar aja, free, gratis, langsung join aja di Telegram gratis. Tapi juga banyak yang palsu-palsu ya akun Indra itu gimana tuh pakai nama Indra Kens tuh? Wah, itu ibaratnya gimana ya? Itu saya udah berusaha handle ya, saya udah ke kantor polisi juga, saya udah laporin, bahkan saya dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Saya dikira tersangka penipuan. Waduh. Karena @indrakens di Telegram itu bukan Telegram saya. Tapi @indrakens di Instagram itu punya saya. Di Telegram saya jadinya fake karena @indra hanya 2. Kens, yang Indra Kens yang sebenarnya diambil sama orang lain username-nya. Dan itu dipakai buat dia untuk nipu. Dia bikin grup, dia invite orang dan dia jamin titip dana gitu. 1 juta jadi 2 juta. Semua orang mau dong. Jadi banyak yang ketipu. Sayang banget sih. Cuman saya udah berusaha mengklarifikasi dan saya di setiap kesempatan seperti ini saya selalu ngomong, hati-hati jangan ketipu, bukan saya. Sesuatu yang too good to be true harus hati-hati. Mana ada sih 1 juta jadi 2 juta yang bener-bener aja deh pakai logika gitu. Tapi ya banyak orang yang tidak teredukasi tertipu. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya, nggak ada yang begitu gitu. Yang asli pasti yang dari saya gitu, dari YouTube saya, dari Instagram saya itu yang real. Selain itu fake. Bahkan saya sampai bikin highlight penipuan gitu ya supaya orang-orang nggak ketipu lagi. Dan saya sedihnya beberapa kali juga pernah gantiin kerugian orang karena ketipu. Saya kasihan kadang ngeliat dia kayak, bang aku ini uangku udah yang terakhir gini ketipu. Ya malah saya gantiin kerugian dia. Cari tahu ternyata dia yang nipu. Waduh. Pura-pura ketipu. Sial banget. Memang manusia ini aneh-aneh aja ya. Aduh. Nah, selain trading kan juga tadi kita juga bilang Indra ini musisi, Musisi juga. Waktu bulan Januari yang ngeluarin single murah banget bareng Young Lex. Nah, kalau mengenai itu gimana hingga akhirnya bisa kerjasama sama Young Lex? Kenapa Young Lex? Young Lex ini karena saya suka lirik ya. Lirik lagu yang dia bikin itu selalu realistis. Ya, walaupun terlepas dari segala kontroversinya dia itu, tapi saya suka karya dia karena dia lirik itu jujur gitu. Dan kan dia ada bikin bagian liriknya Young Lex di lagu Murah Banget, banyak orang pengen sukses tapi nggak mau berproses. Itu lirik yang saya buat. Dan makanya saya pikir ya ini a good collaboration lah ya, karena kebetulan saya kenal juga, udah pernah ngobrol berkali-kali sama Young Lex. Yuk bikin lagu yuk Lex, yuk bikinnya. Jadi dah Murah Banget gitu. Wah, luar biasa nih. Yoi. Bareng Indra sama teman-teman juga ya, Iya, teman-teman ya. saya invite, ayo jadi video klip dah, masuk dah bareng gua. Itu kan my first musik video gitu. Pertama kali video klipnya saya gitu. Karena dulu saya juga pengen banget punya lagu sendiri yang saya rilis gitu. Saya banyak lagu yang saya ciptain tapi nggak pernah saya publish gitu. Jadi musik itu ada dalam darah saya. Waduh. Next bakal ada keluarin single lagi nggak ini? Pasti, tunggu saja. Tunggu saja tanggal mainnya ya. Yoi. Nah, itu dia waktu juga sering banget nih bincang-bincang sama Indra Kens, tapi waktunya juga benar habis nih. Tapi kita mau ngapain dengerin nyanyi nih? Nyanyi dong. Seneng deh nyanyi saya. dong. Kita dengerin lagu. Ada gitar nggak nih? Ada, kita sediakan langsung. Ya, jadi saya suka banget sama musik Kak. Gak tahu dari kecil. Ini udah kayak hidup saya gitu passionnya. Walaupun sekarang bisnis saya tidak fokus di musik, tapi musik tetap menjadi sesuatu yang bisa menenangkan saya. Yeay, ada gitar. Nyanyi apa nih? Nyanyi apa nih? Kita lagu saya aja kali ya. Lagu Murah Banget. Tapi diakustikin ya. Dan jangan lihat harga cek,
Outfit ratusan juta cek, ya mobil MM cek, rumah gedung mewah cek, masa depan cerah cek, bikin auto happy cek, bisnis selalu cuan cek, hashtag murah banget cek. Masih bisa ya, masih lancar tangan ini Andre Enak, ya. suaranya masih enak, gitarnya masih enak juga ternyata. Mantap. Mantap. Yoi. Nah, itu dia Tribuners, bincang-bincang kita bareng Indra Kents yang terkenal dengan tagline yang murah banget. Semoga dengan pembincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat untuk para Tribuners muda yang ingin menjadi trader ataupun yang ingin berusaha untuk mencapai cita-citanya. Kita akan kembali lagi pastinya dengan narasumber hebat lainnya. Jangan lupa tonton Smart Gen jam 5 sore di hari Minggu hanya di Tribun Medan. Kita pamit undur diri, saya Tika. Indra Kents, bye. Outfit ratusan juta cek, ya mobil MM cek, Backsound itu di rumah akhir Kak. gedung mewah cek, masa depan cerah cek, bikin ortu happy cek, bisnis selalu cuan cek, hashtag murah banget cek. Murah banget.